Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 4, subtema 1, tema 5, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, sudah siap belajar hari ini? Baik, untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar menyusun informasi berkaitan dengan keadaan cuaca. Nah, dalam menyusun sebuah kalimat atau informasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan kosakata-kosakata yang penting. Nah, saat menulis kalimat atau informasi, gunakanlah kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik ejaan maupun tanda bacanya. Nah, di sini Bu Guru akan mencontohkan kalimat yang efektif. Yang pertama, Bayu berangkat ke sekolah ketika cuaca mendung. Yang kedua, matahari bersinar terik. Yang ketiga, suasana langit hari ini berawan. Nah, untuk penugasan muatan bahasa Indonesia ini atau tugas 1 hari ini, anak-anak silahkan buka buku tematik terpadu halaman 9. Di bagian atas nggih, halaman 9 bagian atas. Di situ ada ayo berlatih. Nah, di sini ada beberapa kata, ada 12 kata yang berkaitan dengan cuaca dan lainnya. Nah, anak-anak temukan kata-kata yang berkaitan dengan cuaca dari kumpulan kata di atas. Kemudian, buatlah kalimat efektif menggunakan kata yang kalian temukan. Nah, misalnya kata langit. Kata langit termasuk kata yang berhubungan dengan cuaca atau bukan? Nah, jadi kata langit termasuk kata yang berhubungan dengan cuaca. Jadi, kata langit bisa dibuat dengan kalimat efektif nih. Nah, di sini terus selanjutnya matahari. Matahari berkaitan dengan cuaca atau tidak? Nah, jadi matahari juga berkaitan dengan cuaca ya. Nah, jadi matahari, contoh kalimatnya, aku dan ayah lari pagi ketika matahari belum terbit. Nah, yang selanjutnya ada banyak kata-kata di sini. Silakan anak-anak cari kata-kata yang berkaitan dengan cuaca. Kemudian membuat kalimat efektif yang berhubungan dengan kata-kata yang berkaitan dengan cuaca tersebut. Nah, itu untuk penugasan 1. Yang selanjutnya, untuk hari ini akan belajar juga muatan PPKN tentang sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang keberagaman yang ada di keluarga. Jadi tentang makanan kesukaan ibu, minuman kesukaan ibu, makanan kesukaan ayah, dan seterusnya. Nah, di sini dengan adanya keberagaman, kita harus memiliki rasa bangga. Karena rasa bangga yang dimaksud bukanlah rasa bangga yang membuat kita merasa sombong. Nah, jadi rasa bangga yang dimaksud akan membuat kita menjadi anak bangsa yang mampu menampilkan keberagaman sebagai keunggulan, sehingga memupuk sikap percaya diri. Nah, yang selanjutnya, melestarikan budaya bangsa. Tentunya, Indonesia memiliki keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, budaya-budaya daerah yang sangat beragam merupakan anugerah yang patut kita syukuri.
Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita wajib melestarikannya. Wajib melestarikan budaya bangsa Indonesia yang ada. Nah, yang di sini di buku tematik terpadu halaman 9 nggih, dibuka juga. Yang di sini ada contoh makanan khas dan daerah asalnya. Misalnya mie Aceh itu berasal dari Aceh. Bika Ambon itu berasal dari Medan. Pempek itu berasal dari Palembang. Rujak cingur berasal dari Jawa Timur. Yang kemudian rendang itu berasal dari Padang. Papeda berasal dari Papua. Kerak telur berasal dari Jakarta. Ayam betutu berasal dari Bali. Nah, di sini ada 8 contoh. Tentunya masih banyak sekali makanan khas dan daerah asalnya masing-masing. Nah, sebagai penugasan 2 hari ini muatan PPKN tentang sikap bersatu dalam keberagaman dan melestarikan budaya bangsa, ada 3 soal nggih yang anak-anak harus kerjakan. Yang pertama, berilah 3 contoh keberagaman yang kamu temui di sekolah. Yang kedua, menurutmu apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya bangsa? Yang ketiga, nah, di sini ada Dayu dan Udin berasal dari daerah yang berbeda. Mereka juga mempunyai warna kulit dan jenis rambut yang berbeda. Saat bekerja kelompok, mereka berada dalam kelompok yang sama. Bagaimana seharusnya sikap mereka? Nah, nanti diceritakan nggih. Nah, untuk tugas 1 tentang menemukan kata-kata yang berkaitan dengan cuaca dan kemudian membuat kalimat efektif, dan tugas 2 untuk mengerjakan soal tentang sikap bersatu dalam keberagaman ini. Silahkan anak-anak tuliskan di buku tugasnya, diberi keterangan nggih tugas 1 dan tugas 2. Nah, kemudian apabila sudah selesai difoto dan dikirimkan ke WhatsApp Bu Guru ya. Nah, terima kasih anak-anak. Semangat untuk belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.